menyampaikan beberapa hal nanti berkaitan dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ratih dari DPMPTSP mengenai sosialisasi muatan di dalam Peraturan Wali Kota 32/2023 tentang penyelenggaraan reklame begitu secara sederhananya. Nah, ini kami izin untuk share screen sebagai pemaparan materi dan kami coba nanti mungkin efektif saja Bapak Ibu sekalian sehingga mungkin diskusinya akan lebih teknis nanti ketika masuk dalam substansi. Share screen. Terlihat tidak ya, Mbak Rati ya? Memastikan jangan sampai seperti kemarin tidak. Masih kecil, Sudah, Pak. Masih kecil. masih kecil. Iya. Oke. Jadi memang ada. Saya. Kalau ini sudah ya? Sampun, Pak. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, mohon izin di sini saya Singgi perkenalkan dalam kapasitas memang tadi disampaikan sebagai perwakilan dari Ikatan Asosiasi Perencanaan Kota atau Ikatan Ahli Perencanaan, dan di luar itu dalam kapasitas saya sebagai bagian dari tim penyusun Perda maupun Perwal Reklame Kota Yogyakarta. Sehingga dalam konteks pada kesempatan pagi kali ini nanti kami akan sampaikan muatan-muatan teknis yang harapannya nanti bisa menjadi pemahaman Bapak Ibu sekalian, penyelenggara reklame, baik itu dari advertising maupun dari usaha yang lain, pemahaman mengenai ketentuan-ketentuan yang apa ya, do and don't gitu, yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan dalam hal penyelenggaraan reklame di Kota Yogyakarta. Tapi sekali lagi karena ini yang kami sampaikan berkaitan dengan konteks teknis untuk memastikan pemahaman bersama, pada akhirnya nanti kalau kemudian memastikan apakah bisa atau tidak, ya tetap Bapak Ibu sekalian berproses saja sesuai dengan mekanisme atau prosedur-prosedur sesuai dengan apa yang ditetapkan di dalam perwal gitu. Sehingga kalau kaitannya dengan keruangan nanti dengan Dinas Tata Ruang, kalau kaitannya dengan bangunan nanti dengan PU, dan kaitannya dengan izin itu sendiri nanti mungkin dengan DPMPTSP. Dalam hal ini kami hanya menyampaikan saja pokok-pokok sebagai pemahaman Bapak Ibu sekalian agar harapannya dalam pengurusan izin nanti menjadi lebih mudah. Nah, yang pertama mungkin kami akan awali dulu dari definisi reklame sebagai pemahaman bersama bahwa di dalam Perda maupun Perwal reklame di Kota Jakarta yang baru saja ditetapkan, yang dimaksud dengan reklame ini adalah segala macam yang berbentuk benda, alat, perbuatan, atau media yang intinya itu disusun atau dirancang untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum dalam berbagai macam bentuk. Nah, nanti pembagian-pembagian bentuknya akan kami sampaikan di slide-slide setelahnya. Tapi intinya bahwa ketika kemudian isinya adalah memperkenalkan, menganjurkan, atau mempromosikan, maka itu yang kemudian disebut dengan reklame. Nah, dalam kapasitas saya karena sebagai bagian dari tim penyusun, nanti kami mungkin contoh-contohnya tidak hanya yang ada di Kota Jakarta, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa contoh nanti sebagai pembanding saja, sebagai pengantar untuk mempermudah pemahaman terhadap ketentuan yang diatur di dalam Perda maupun Perwal reklame. Misalnya di dalam gambar ini saya ambil dari Jepang, di perempatan Shibuya di Tokyo gitu, di mana terlihat sekali kalau di sini itu reklame itu berjejer, besar-besar semua, berdekatan dan lain sebagainya. Nah, apakah kemudian hal-hal semacam ini bisa diselenggarakan di Kota Yogyakarta? Jawabannya adalah tidak, karena sekali lagi penyelenggaraan reklame ini sifatipun kemudian mungkin menjadi lebih khusus, artinya antara satu daerah dengan daerah lain itu tidak bisa disamaratakan. Nah, ini nanti berkaitan dengan konteks tujuan. Jadi dalam hal tujuan pengaturan tentang reklame ada 2 poin. Yang pertama adalah kepastian hukum terhadap penyelenggaraan reklame di Kota Jakarta, di mana dalam hal ini tentu saja tidak hanya kepastian hukum bagi pemerintah kota dalam hal nanti misalnya ada penataan, penertiban, dan sebagainya, tapi juga bagi Bapak Ibu penyelenggara reklame. Artinya sudah ada aturan yang di situ mengatur dengan sangat jelas kalau ngurus reklame itu seperti apa prosedurnya, bagaimana ketentuan teknisnya, sehingga kalau ada apa-apa itu ada konteks legal formal yang memang mengakomodir atau kemudian melindungi begitu secara hukum. Nah, itu satu. Lalu yang kedua,
berkaitan dengan yang tadi kami sampaikan itu tidak bisa kemudian kita samaratakan apa yang terjadi atau apa yang diselenggarakan di kota lain dalam konteks reklame itu kemudian bisa diterapkan di Kota Yogyakarta. Kenapa? Karena tujuan kedua penataan reklame di Kota Yogyakarta itu agar selaras dengan ketentuan tata ruang dan estetika. Nah, artinya kalau kita bicara tata ruang, maka ada aturan tersendiri yang nanti ngatur, yaitu di Perwal Kota Jakarta nomor 118 tahun 2021 tentang RDTR Kota Jakarta. Di mana di situ diatur dengan rinci, misalnya ketinggian maksimal, kemudian bentuknya seperti apa, ukurannya seperti apa, itu diatur di sana. Yang diperbolehkan di zona mana saja, itu ada di dalam ketentuan RDTR. Nah, dalam konteks itu makanya tadi kami sampaikan tidak bisa kemudian apa bahasanya mungkin dibiauyah gitu atau digeneralisir reklame yang di tempat lain kok bisa kayak gitu. Nah, di kita mungkin bisa jadi akan sedikit berbeda karena harus menyesuaikan dengan kondisi perencanaan tata ruang sekaligus estetika kawasan. Nah, yang dimaksud dengan estetika misalnya ketika kita bicara di kawasan-kawasan tertentu, entah kota gede, entah keraton, entah Malioboro, entah misalnya kota baru. Nah, ini ada hal-hal estetis tertentu yang di kota lain tidak ada, yaitu berkaitan dengan ornamen misalnya. Oh, kalau bangun di kota gede, ornamennya harus ornamen tradisional Yogyakarta. Kalau kemudian bangun di kota baru, ornamennya harus Indis atau gaya Belanda, Eropa, dan sebagainya. Nah, ini sudah diatur di dalam tata ruang, sehingga yang tadi kami sampaikan, tidak bisa disamakan dengan daerah lain, karena kalau di Jogja akhirnya akan sangat sesuai dengan konteks di mana dia berasal atau di mana dia berdiri gitu reklame itu sendiri. Nah, nanti detail-detailnya mungkin bisa dilihat sebagai contoh misalnya ini. Pertama ketika kita bicara mengenai jenis bentuk dan isi reklame. Nah, kalau jenis bentuk dan isi reklame itu di dalam perwal itu dibagi, diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Satu, kalau kita bicara mengenai reklame berdasarkan jenis, itu ada reklame insidental, ada reklame permanen. Nah, dalam hal ini nanti yang kami akan sampaikan cukup banyak ini berkaitan dengan reklame permanen. Bedanya apa? Bedanya kalau insidental ini kaitannya dengan izinnya yang hanya 1 bulan maksimal, sementara kalau reklame permanen itu izinnya per 1 tahun, sehingga nanti kalau akan tetap diselenggarakan nanti akan ada pengurusan izin yang baru. Sehingga secara periodik menjadi berbeda dan insidental dan permanen. Kemudian jenis-jenisnya juga menjadi berbeda tuh subnya. Kalau misalnya insidental itu ada baliho, ada kain, selebaran, melekat, cahaya, udara, suara apung, dan peragaan. Sementara kalau permanen ada reklame papan atau billboard, ada videotron, lukisan wall atau wall painting, lukisan dinding, kemudian reklame berjalan. Nah, dalam hal bentuk itu kalau kita bicara reklame itu ada posisi terhadap jalan, ada yang membujur, ada yang melintang. Membujur itu yang menghadap jalan, kalau melintang itu yang crossing terhadap jalan. Jadi misalnya sebagai contoh di saya ambil di Raminten ini kemudian secara posisi disebut melintang karena dia crossing. Bisa dilihat dari dua sisi. Sementara kalau satu sisi sementara kalau yang sifatnya membujur seperti yang di LBC ini dia dilihatnya dari satu sisi saja di depan. Nah, dari sisi bentuk ini juga ada posisinya, misalnya panjang dan lebar bidang, apakah dia vertikal, apakah dia horizontal. Juga dari sudut pandang, mana yang satu muka, mana yang dua muka, mana yang bisa lebih dari dua muka. Nah, sementara kalau dalam hal ukuran, itu juga diatur cukup rigid kalau kita bicara mengenai reklame. Jadi ada reklame kecil, reklame sedang, reklame besar. Dalam hal ini nanti yang kami akan cukup banyak diskusikan atau sampaikan ini berkaitan dengan reklame sedang dan besar. Kenapa? Karena nyambung dengan tujuan penataan ruang, tujuan penyelenggaraan reklame tadi, yang salah satunya adalah penataan ruang dan estetika kawasan, maka sedang dan besar itu dianggap sebagai reklame dengan kebutuhan pengaturan yang lebih relevan dibandingkan ketika reklame-reklame kecil. Gitu. Nah, artinya Perwal dan Perda ini memang concern-nya itu cukup banyak memberikan intensi terhadap pengaturan di reklame sedang dan besar. Nah, sementara kalau kecil ada beberapa pengaturan atau muatan-muatannya sudah ada juga, tapi tidak terlalu signifikan. Sehingga memang Bapak Ibu sekalian, kalau memang mau menyelenggarakan yang sifat fleksibilitasnya lebih enak gitu penyesuaiannya, maka ya dikecil saja. Tapi kalau kemudian sedang dan besar ada banyak hal yang kemudian harus disesuaikan atau dikondisikan sesuai dengan ketentuan aturan. Nah, ini juga berkaitan nanti ketika bicara mengenai perizinan. Ukuran ini berpengaruh terhadap kapan harus ngurusi MB atau sekarang disebut PBG, kapan tidak harus ngurus. Dan nanti detailnya mungkin akan disampaikan atau diteruskan oleh dari Dinas Perizinan untuk kaitannya pun dengan detail-detailnya seperti apa. Nah, sementara kalau isi ada reklame komersial, mencakup nama usaha atau profesi, produk,
dan reklame pengenal nama usaha dan produk itu bergabung atau kemudian non komersial. Nah, pertama kami masuk pada sisi penempatan, selain yang tadi kaitannya dengan definisi, bentuk, gitu. Nah, ini juga cukup penting kaitannya dengan penempatan, Bapak Ibu sekalian. Jadi, di dalam perwal itu diatur mengenai reklame yang dibedakan berdasarkan penempatannya. Nah, penempatan ini ada basisnya dari status persil. Satu, misalnya tanah persil orang atau badan. Dua, tanah persil pemerintah, Pemda, atau fasilitas umum. Nah, kalau tanah persil orang itu macam-macam, itu ada yang sifatnya dia di tanah pekarangan, artinya ketika reklame itu tiangnya ada di tanah pekarangan, misalnya contoh Galeria ini, kalau ini tiangnya ada di pekarangannya di dalam gale, berarti di persilnya gale, berarti dia ada di tanah pekarangan. Lalu menempel atau melekat di bangunan pagar, nanti juga mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah bisa mereksani beberapa contoh, tapi nanti juga ada gambarnya. Lalu menempel di bangunan gedung, seperti misalnya seperti ini, ada matahari itu, di Galeria sebagai contoh. Terus kemudian ini ada videotron yang menempel. Lalu kemudian di atas bangunan gedung itu kalau ada di atasnya dan kemudian di dalam bangunan gedung. Sementara kalau di tanah persil pemerintah ada yang di taman, ada yang di trotoar, ada yang di tanah negara, yang berada di sisi tempat trotoar dan persil dan sebagainya sampai kemudian di papan penunjuk arah. Sebagai contoh misalnya ini adalah reklame yang berada di taman gitu, milik pemerintah daerah atau milik pemerintah. Nah, yang cukup berbeda dari pengaturan sebelumnya bahwa saat ini di dalam Perda maupun Perwal itu diberikan satu ketentuan kelonggaran di mana penyelenggaraan reklame itu dimungkinkan untuk diselenggarakan di sisi terluar trotoar, atau artinya boleh di trotoar. Tapi nanti ada ketentuan khusus yang kami akan juga detailkan. Nah, secara lebih rinci, nanti kami akan sampaikan bahwa satu, kalau kita bicara penempatan reklame, nyambung dengan yang tadi kami sudah sampaikan, itu secara intensi itu lebih banyak diatur di reklame sedang dan besar. Sementara kalau kecil relatif fleksibel. Sehingga sekali lagi yang tadi kami sampaikan, kalau Bapak Ibu sekalian itu menghendaki reklamenya lebih fleksibel, baik itu dari sisi misalnya nanti penempatannya, dari sisi ketentuan teknisnya, dan sebagainya, maka lebih ideal kalau menyelenggarakan reklame yang ukurannya kecil atau kurang dari 12. Sementara kalau sedang dan besar mungkin ketentuannya akan cukup rigid begitu, dan Bapak Ibu sekalian mungkin juga harus betul-betul pastikan itu sudah sesuai dengan aturan. Nah, dalam kesempatan kali ini ada 5 poin nih kalau kita bicara penempatan reklame. Pertama, pengaturan umum ketika di tanah persil tadi. Nanti kami akan sampaikan aturannya apa saja. Lalu pengaturan umum pada tanah persil pemerintah. Lalu pengaturan pada sudut simpang, pengaturan jarak antar titik reklame, dan adanya larangan-larangan penempatan. Gitu. Nah, kami masuk satu persatu. Misalnya kalau kita bicara penempatan reklame pada tanah persil orang atau badan misalnya. Nah, maka di sini ketentuannya adalah satu, harus menggunakan struktur atau tiang dengan ketentuan bidang reklame dapat menjorok di atas trotoar atau taman dengan batas maksimal sampai sisi terdalam trotoar dan atau taman. Ketinggian bidang terbawah minimal 5 meter dari permukaan tanah, kecuali untuk reklame kecil. Sehingga kalau misalnya kalau reklame kecil relatif lebih fleksibel. Nah, ini maknanya apa? Maknanya ada di gambar ini Bapak Ibu sekalian, biar lebih memudahkan untuk pemahaman saja. Jadi ketika tiangnya itu ada di persil pribadi, gitu, maka bidang reklame itu kalau di ketentuan sekarang diperbolehkan untuk menjorok keluar. Jadi aturannya sudah ada. Boleh menjorok dengan batasan maksimal sampai di sisi terdalam trotoar. Sisi terdalam trotoar itu yang ini. Jadi berbatasan dengan jalan aspalnya atau dengan badan jalan. Gitu. Nah, ini diperbolehkan sampai di sisi paling luar trotoar. Artinya tidak diperbolehkan untuk melebihi dari ukuran trotoar ini. Nah, tapi kalau kemudian reklamenya reklame kecil, maka batasannya adalah setengah dari trotoar. Artinya bolehnya hanya di sini. Sementara kalau ketinggian minimalnya adalah 5 meter bidang bawah ini. Ini 5 meter dari itu. Nah, ini ketentuan ketika tadi kami sampaikan reklame-reklame sedang dan besar yang ada di tanah persil tiangnya. Lalu ada ketentuan yang lain, misalnya material berupa plat besi, konstruksi pipa frame atau baja, kemudian langgam yang disesuaikan dengan konsep setiap toko atau bangunan yang diselaraskan dengan nilai keistimewaan. Nah, lalu kalau kita bicara mengenai ketentuan reklame yang melekat atau menempel di bangunan pagar, maka ketentuannya adalah diselenggarakan seluas bidang pagar bangunan dengan tidak melebihi garis pagar. Misalnya contoh ini, saya ambil di salah satu bank di Niaga di Kota Baru itu.
Ini adalah pagar, lalu kemudian ketentuannya tidak diperbolehkan melebihi. Artinya ini contoh yang bisa dianggap sudah ideal atau sesuai dengan ketentuan. Nah, lalu aturan yang lain kalau kemudian kita bicara reklame di tanah perseroan atau badan misalnya, ketika reklamenya itu menempel pada bangunan gedung, maka harus memenuhi syarat paling besar 40% dari keluasan fasad. Artinya apa? Ini bisa Bapak Ibu sekalian lihat atau periksa ini di dalam gambar. Ini adalah ruko yang ada di sebelah timurnya Tugu. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa melihat di setiap bangunan ini itu ada contoh-contoh reklame yang terpasang. Nah, kalau kita bicara aturan, maka paling besar adalah 40%. Nah, tanpa kemudian kami menyimpulkan, ya, tapi saya kira Bapak Ibu kan bisa dilihat ini ragamnya. Kalau yang benar ya yang tidak sampai 40%. Kenapa? Karena maknanya tadi sesuai dengan konteks estetika dan penataan ruang. Itu diatur di dalam RDTR dengan tujuan agar tidak menutupi fasad dari bangunan. Artinya bentuk bangunannya masih terlihat gitu. Nah, ini ketentuan-ketentuan yang secara spesifik mungkin Bapak Ibu sekalian perlu pahami. Nah, nanti detailnya saya kira Bapak Ibu sekalian silakan aja dibaca nanti di dalam dokumen perwal itu ada rinciannya mengenai ketentuan-ketentuan lain yang sifatnya lebih umum. Lalu dalam hal penempatan reklame tapi di tanah persel pemerintah atau Pemda atau fasilitas umum. Nah, ini kami sampaikan beberapa contoh misalnya ketika reklame itu ada di taman, maka ketentuannya tidak boleh mengganggu fungsi lindung kawasan. Artinya kalau mau membangun reklame di taman ya jangan sampai terus nanti mengurangi kemampuan resapan misalnya. Terus kemudian jangan sampai nanti justru malah menebang pohon tapi nambah reklame misalnya gitu. Nah, hal semacam ini yang secara umum diatur tidak diperkenankan di dalam perwal reklame. Lalu diselenggarakan pada taman aktif dengan status RTH publik atau jalur hijau. Kemudian ukuran bidang paling besarnya adalah 4 meter persegi disesuaikan dengan ketentuan teknis tiang. Penyelenggaraan reklame ditempatkan pada titik reklame yang disediakan oleh pemerintah daerah dan diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Kemudian juga mempertimbangkan aspek estetika bangunan dan atau kawasan. Ini saya ambil contoh misalnya di Bogor, Bapak Ibu sekalian. Jadi di Bogor itu sudah cukup ideal menggambarkan ketentuan ini misalnya. Jadi ada ornamen khas itu kalau di Bogor kujang ini, lalu kemudian ada media reklamenya dan kemudian dia berada di jalur hijau atau di taman dengan lebar bidang kurang lebih tidak sampai di 4 meter persegi. Nah, lalu berikutnya berkaitan dengan reklame yang ada di trotoar. Jadi kalau kita bicara reklame di trotoar itu relatif baru. Di ketentuan saat ini dimungkinkan, tapi sekali lagi dengan kondisi-kondisi tertentu. Kondisi tertentunya adalah lebar trotoar minimalnya 1 meter. Artinya kalau tidak sampai 1 meter ya tidak diperkenankan ada reklame di sana. Itu sementara ketentuan penempatannya itu sebagaimana ditulis di sini Bapak Ibu sekalian bisa dicoba dipahami, ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak minimal 1 meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar. Dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, maka dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan. Ini secara sederhananya mungkin saya berikan gambaran di contoh ini Bapak Ibu. Jadi kalau bicara di ketentuan aturan, harus ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar. Nah, ini kalau kita bicara mengenai jaringan jalan, ini adalah badan jalan, ini bahu jalan, Bapak sekalian, ini trotoar, ini adalah area di luar trotoar. Gitu. Nah, sehingga kalau kondisinya seperti ini, maka ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar. Artinya di sini diselenggarakan reklame itu. Nah, dalam hal tidak ada ruang di luar bahu jalan, artinya tidak ada area ini, karena saya kira Bapak Ibu sekalian juga bisa melihat gitu kalau di Jogja kondisi jalan seperti ini sangat sedikit. Nah, lebih banyak ada yang di kanan ini, jadi begitu jalan, kemudian langsung trotoar, langsung persil misalnya, maka ketentuannya dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan, artinya bisa langsung dipepetkan di sebelah sana. Gitu. Nah, ini pengaturan yang relatif baru gitu di dalam perwal ini diatur dibandingkan yang perwal sebelumnya memang tidak diatur secara spesifik. Dalam hal ini kemudian dimungkinkan. Tapi sekali lagi ada ketentuan minimal lebar trotoarnya 1 meter sehingga perlu perlu satu rekomendasi teknis di bawah ini dari perusahaan pemerintahan di bidang jalan. Dalam artian memang ini menjadi cukup penting memastikan bahwa tadi ketentuannya
trotoarnya memang ukurannya sudah sesuai, di bawah tidak ada misalnya ada gorong-gorong atau ada apa yang perlu diperhatikan dan lain-lain lah. Tapi prinsip utamanya bahwa sekarang dimungkinkan adanya reklame di trotoar. Lalu di tiang PJU halte bus saya kira ini sifatnya umum saja. Di situ ada aturan mengenai kalau di PJU maksimal ukurannya adalah 1 kali 2 meter posisinya vertikal. Kalau di halte bus fasadnya maksimal 40% dari luas fasadnya seperti yang tadi misalnya di bangunan tadi. Kalau di jembatan penyeberangan juga konteksnya relatif sama, umum, menggunakan lampu backlight, lebar maksimalnya 4 meter, dan lain sebagainya. Lalu karena ini konteksnya adalah fasilitas umum, maka juga tidak diperkenankan kalau di jembatan penyeberangan, di Gapura ini, reklame-reklame yang sifatnya rokok, alat kontrasepsi, maupun minuman keras. Di Tugu Jam juga diperbolehkan, seperti misalnya di Kota Baru itu yang di Simpang itu juga ada, Simpang Gramedia. Lalu papan petunjuk arah ini juga diperbolehkan. Jadi intinya adalah ini kalau papan petunjuk arah ini keterangan arahnya maka di sebaliknya. Sebagai contoh di gambaran ini. Jadi di sebaliknya dimungkinkan adanya reklame. Nah, di luar itu juga berkaitan dengan penempatan reklame secara spesifik yang diatur adalah di sudut simpang jalan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau di sudut simpang itu ada perbedaan pengaturan. Di mana dalam hal ini di dalam perwal itu sudah diatur dan sudah ada gambarnya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian meriksa nih sebenarnya di sini misalnya itu di dalam perwal itu ada lampirannya, ada lampiran peta. Lampiran peta mengenai penempatan titik reklame di sudut simpang. Jadi bisa dilihat misalnya dari legenda. Kalau yang segitiga itu paling banyak 3 reklame besar atau sedang. Kalau segi 4, segi 5 paling banyak 1. Jadi misalnya kita ambil contoh di Simpang Galeria ini. Di Galeria ini diperbolehkan masing-masing 2. Nah, ini di dalam perwalnya sudah diatur, jadi Bapak Ibu sekalian dari pelaku, misalnya dari advertising, sudah bisa melihat itu kalau di sana mana-mana simpang-simpang yang diperbolehkan dan berapa jumlah yang diperbolehkan. Nah, ini agak berbeda dengan peraturan sebelumnya, di mana kalau sebelumnya diatur maksimal 1. Nah, sekarang boleh lebih dari 1, tapi pada sudut simpang tertentu, sesuai dengan pertemuan fungsi ruas jalannya. Misalnya kalau itu sudut simpang yang dibentuk dari arteri dan arteri, Sosialisasi ning maksimalnya kok maka maksimalnya adalah 3. Kalau kemudian dia lokal ketemu lokal maka maksimalnya 1. Nah, ini ketentuan yang sudah diatur dan bisa Bapak Ibu sekalian secara lebih mudah itu di dalam lampiran. Jadi tinggal nanti dibuka saja di kecamatan mana misalnya. Itu berapa maksimalnya itu sudah ada petanya. Nah, dalam hal kemudian penempatan reklame pada sudut simpang itu ada pengaturan yang sifatnya hierarkial atau berjenjang untuk menentukan prioritas penempatan reklame. Nah, kalau di sudut simpang itu prioritas pertamanya adalah pada fasad bangunan. Ini sebagai contoh misalnya yang tadi di Galeria. Baru kemudian prioritas kedua di halaman persel, orang atau badan. Baru prioritas ketiga di tanah persel atau pemerintah daerah. Ini sama-sama Pak Edi itu berarti isiannya bikin sama aja. Sama. Karena dia kan satu bangunan. Soalnya waktunya Nah, ini prioritas-prioritas ini menjadi penting sehingga dalam proses perumusan perizinan itu misalnya di sudut simpang itu akan ngurus ya mungkin yang nanti akan diprioritaskan adalah ketika reklamenya ada di fasad bangunan seperti yang tadi kami sampaikan contoh di Galeria tadi di mall itu ada yang nempel di sudut atau yang nempel di bangunan, nah itu yang prioritas pertama. Satunya ada yang tanah kosong tapi. Nah, ini sebagai contoh seluruh wilayah kecamatan ada petanya Bapak Ibu sekalian jadi bisa dilihat secara lebih detail. Nah, kalau bicara simpang itu sebenarnya bukan kemudian titik pas di pojok ya. Jadi yang dimaksud simpang itu kalau di perwal itu ada radiusnya. Jadi dari pojok itu ditarik kemudian ada radius 25 meter itu disebut simpang. Sehingga kalau kemudian di situ maksimalnya 3, ya 3 itu di dalam sepanjang 25 meter yang ada. Itulah kurang lebih secara pengaturan di sudut simpang. Nah, itu kemudian juga nyambung dengan jarak penempatan reklame. Secara umum itu diatur bahwa jarak penempatan reklame kalau di dalam ketentuan Kota Jakarta sedang dan besar, reklame sedang dan besar artinya yang ukurannya 12 ke atas tadi, maka harus dalam jarak 50 meter. Itu 50 meter, setiap 50 meter baru ada. Nah, ini yang salah satu yang kemudian kami juga sudah simulasikan sebenarnya ada cukup banyak mungkin yang jarak antar reklame sedang atau besar itu kurang dari 50. Nah, hal ini
nanti seperti apa. Jelas satu nanti perlu ada satu penataan atau pengaturan. Yang kedua, kalau misalnya memang kondisinya menjadi tidak memungkinkan untuk dipindah titiknya, sebenarnya ada alternatif untuk tadi kami sampaikan agar lebih fleksibel. Ukurannya kemudian diperkecil, tidak jadi sedang dan besar. Nah, itu mungkin kemudian secara pengaturan akan menjadi lebih fleksibel, tidak berlaku ketentuan jarak 50 meter. Gitu. Nah, ini sebagai contoh untuk ilustrasi saja Bapak Ibu sekalian. Jadi yang merah ini adalah sudut simpang tadi. Misalnya ini maksimalnya 3, ini radiusnya 25 meter. Ini 25 meter nih yang merah kotak ini. Lalu yang lingkaran ini adalah reklamenya. Misalnya satu ada yang tempel tembok, satu ada yang tiangnya di perselorang di ujung, satu ada yang di tiangnya ada di persel pemerintah daerah atau di trotoar misalnya. Ini dimungkinkan. Nah, nanti hitungannya dari sudut atau dari radius 25 meter itu yang paling luar sini, itu dihitung tuh 50 meter. Nah, ini baru diperkenankan adanya reklame sedang atau besar. Itu dari sudut simpang. Nah, setelah itu kemudian diukur lagi 50 meter lagi baru boleh ada reklame sedang atau besar, baru kemudian juga nyambung lagi 50 meter lagi baru ada sedang atau besar. Nah, kenapa ini menjadi penting untuk diatur? Sekali lagi, tadi kami sampaikan ini berkaitan dengan estetika dan konteks tata ruang. Kalau nanti terlalu mepet, memang akhirnya terlalu semerawut begitu loh. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga bisa mereksani atau membandingkan itu misalnya di Jalan Solo itu dibandingkan saja antara jalan yang mungkin masuk di luar kota Jakarta dengan kota Jakarta itu. Nah, pengaturannya kan jelas menjadi berbeda, kondisinya juga menjadi berbeda dan lain sebagainya. Tapi prinsipnya ketentuan ini dilakukan memang dalam rangka untuk melakukan penataan berkaitan dengan estetika yang pada akhirnya juga akan meningkatkan daya tarik dari kota Jakarta itu sendiri. Nah, lalu dalam hal larangan penempatan reklame tidak diperkenankan di median, di pergola, kemudian di jembatan kecuali yang sifatnya insidental atau kemudian juga jembatan penyeberangan orang seperti yang tadi kami sampaikan. Lalu di bangunan cagar budaya juga tidak diperbolehkan kecuali untuk papan nama usaha atau profesi dari bangunan itu diperbolehkan. Sementara kalau reklame rokok tidak diperbolehkan ada diletakkan atau diselenggarakan di kawasan tanpa rokok, kemudian tidak diperkenankan di jalan utama atau protokol. Intinya dari Jalan Solo sampai kemudian Sumbu Filosofis, lalu tidak diperkenankan melintang atau memotong jalan kalau reklame rokok. Kemudian juga secara radius, ini harus 75 meter di luar dari bangunan sekolah atau universitas, atau tempat ibadah, puskesmas maupun rumah sakit. Itu sementara ini juga berlaku radius 75 meter itu berkaitan dengan reklame alat kontrasepsi. Nah, di luar itu juga ada di dalam perwal, Bapak Ibu sekalian, diatur mengenai zona-zona khusus dan zona-zona kendali ketat. Artinya apa? Zona khusus itu adalah zona yang ada di kawasan Sumbu Filosofi, di kawasan Keraton dan Pakualaman. Ini adalah area yang sebenarnya tidak diperkenankan adanya reklame besar maupun sedang. Jadi kalau di sana ukurannya relatif kemudian menjadi kecil dan hanya diperbolehkan reklame yang sifatnya papan nama usaha atau profesi pada bangunan itu. Tidak diperkenankan yang lain. Kenapa ini dilakukan? Karena mungkin Bapak Ibu sekalian juga perso kalau baru saja ditetapkan UNESCO itu Sumbu Filosofi sebagai World Heritage, sehingga memang pengaturannya sangat berdampak terkait dengan ketentuan-ketentuan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Nah, salah satunya dalam rangka untuk menjaga itu, maka memang reklame menjadi bagian yang harus dilakukan penataan. Ketentuannya juga sudah ada, nanti monggo bisa dipersani bagi Bapak Ibu yang berada di zona khusus, terutama di Sumbu Filosofi. Lalu zona kendali ketat, ini adalah zona yang ada di dalam kawasan cagar budaya. Nah, pengaturannya sebenarnya spesifik berkaitan dengan tadi misalnya pun desain. Jadi desainnya kalau di Kota Baru harus bergaya Indis, kalau di Kota Gede bergaya tradisional Jogja, dan lain sebagainya, lebih ke sana. Sementara di luar itu relatif zona yang sifatnya pun umum berlaku ketentuan yang tadi kami sampaikan. Nah, ini petanya saja kalau zona khusus di Sumbu Filosofis, Keraton, dan Pakualaman. Kalau kendali ketat itu ada di KCB Kota Baru atau kawasan cagar budaya Kota Baru, lalu di kawasan cagar budaya Kota Gede. Nah, lalu berkaitan dengan desain juga sebenarnya di dalam perwal sudah diatur atau sudah diberikan lampiran sebagai ilustrasi untuk Bapak Ibu sekalian. Karena memang ketentuannya di dalam perwal itu wajib menggunakan ornamen, desain, atau naskah reklame yang mengandung nilai-nilai keistimewaan. Artinya sebenarnya ini menjadi PR bagi seluruh penyelenggara reklame bahwa memang desainnya itu idealnya memberikan citra khas kota Yogyakarta. Memang dalam simulasi yang kami sudah coba lakukan pada saat penyusunan pada waktu dulu,
hampir bisa dibilang 90% gitu lebih itu belum membuat ornamen atau desain sebagaimana yang sudah ditetapkan, sehingga ini jadi PR bersama. Tapi prinsipnya sebenarnya ini sudah coba untuk diilustrasikan, misalnya ada tambahan motif batik, ada kemudian juga bingkai yang sifatnya mungkin ini gaya arsitektural Cina atau Chinese, lalu kemudian ini ada atap konteks tradisional Jogja dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh saja, meskipun sekali lagi ini hanya ilustrasi, secara teknis nanti tetap disesuaikan dengan Bapak Ibu sekalian nanti dalam hal penyelenggaraan seperti apa yang ideal. Tapi prinsipnya diwajibkan untuk menggunakan ornamen, desain atau naskah yang mengandung nilai-nilai keistimewaan. Nah, ini saya kira terakhir kaitannya pun dengan urusan nanti perizinan, detailnya akan lebih banyak disampaikan oleh DPM PTSP, tapi prinsipnya tadi kami sudah sempat singgung, ini nyambung ke ukuran itu. Kalau ukurannya kurang dari atau 8 meter ke bawah, itu ada ketentuan khusus. Kalau lebih dari 8 meter, ketentuannya juga lebih spesifik. Misalnya kalau kurang dari 8 meter persegi, maka izinnya itu hanya KPR reklame dan izin penyelenggaraan reklame langsung. Tapi kalau lebih dari 8 meter persegi, maka ada tambahan pengurusan PBG atau IMB. Nah, nanti detail pun berkaitan dengan ini nanti akan disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jadi saya kira itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian sebagai pemahaman bersama untuk nanti bisa dijadikan dasar Bapak Ibu sekalian melakukan penataan atau penyelenggaraan reklame di tempat masing-masing. Harapannya sekali lagi karena ini basis awalnya tujuannya adalah salah satunya estetika dan tata ruang kota, maka itu yang menjadi highlight besar di dalam konteks pengaturan saat ini. Nanti detailnya monggo Bapak Ibu bisa langsung download saja di dalam Perwal maupun Perda Reklame, di situ sudah ada ketentuan-ketentuan yang tadi kami sampaikan. Matur suwun, banyak kurang lebihnya kami mohon dimaafkan, kami kembalikan ke Mbak Ratih atau ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Singgih Bintoko atas penyampaian materinya. Bapak Ibu nanti yang ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Untuk sebelum menyampaikan pertanyaan, dari DPR PTSP akan menyampaikan materi sedikit terkait dengan perizinan reklamenya. Saya share screen dulu. Mbak Ratih, Ya, ya. Saya mohon izin undur diri, nggih. Oh, ya, Bapak Ibu sekalian. ya. Ya, nanti monggo kalau ada pertanyaan berkaitan dengan teknis, saya kira insya Allah nanti kami siap untuk bantu respon. Ini mohon maaf karena kebetulan sudah harus ada kegiatan lain luring. Baik. Terima kasih, Pak. Ya, matur suwun, Bu Ratih, Bapak Ibu sekalian, mohon izin kami mengikuti nanti pasif mungkin. Matur suwun. Baik, Bapak Ibu, kami teruskan ya terkait dengan perizinan reklame. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Singgih tadi, bahwa pada intinya penyelenggaraan reklame ini kami dasarkan atas dasar hukum dari Perda Kota Yogyakarta nomor 6 tahun 2022 tentang reklame dan juga Perwal nomor 32 tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan Perda 6 2022. Dan ada perwal khusus lagi terkait dengan perizinan reklame ini, diatur mengenai persyaratannya dan juga mekanismenya ada di Perwal nomor 51 tahun 2023. Ketiga perwal ini nanti Bapak Ibu dapat mendownload di jdih.jogja.go.id. Dan untuk tujuannya sendiri, tujuannya telah disampaikan oleh Pak Sigit tadi, yaitu tentang Kota Jakarta ini, pemerintah Kota Jogja ini bermaksud untuk menata kembali terkait dengan reklame agar dapat sesuai dengan ketentuan tata ruang teknis etika di daerah. Kita masuk ke persyaratan. Baik, persyaratan. Jadi di reklame ini kami bagi Bapak Ibu jenis reklame insidental dan juga reklame permanen. Sedangkan untuk persyaratan atau perizinan dari reklame ini kami bagi menjadi dua, yaitu berdasarkan ukuran. Ukurannya lebih dari
8 meter persegi dan juga kurang dari atau sama dengan 8 meter persegi. Hanya dua itu. Jadi lebih mudah memahaminya di Bapak Ibu. Sedikit kami sampaikan bahwa persyaratan untuk reklame ukuran kurang dari atau sama dengan 8 meter persegi ini cukup dengan KKPR reklame dan juga izin penyelenggara reklame. Namun untuk reklame yang kurang lebih dari 8 meter persegi, kami ada persyaratan satu lagi yaitu PBG atau IMB. Jadi tadi disampaikan juga oleh Pak Singgi, apabila Bapak Ibu ini ternyata mungkin banyak nih Bapak Ibu yang merasa kesulitan untuk mengurus PBG, monggo bisa disesuaikan lagi ukurannya untuk dijadikan maksimal 8 meter persegi ini tanpa PBG. Baik, selanjutnya karena keduanya baik reklame yang kurang lebih dari atau sama lebih dari 8 meter atau kurang dari atau sama dengan 8 meter ini butuh KKPR reklame, jadi pasti harus ada KKPR reklame. Maka Bapak Ibu persyaratan utama yang harus dipunya sebelum memproses perizinan yang lain yaitu adalah KKPR reklame, di mana KKPR reklame ini syaratnya mudah, cukup dengan scan KTP atau NIB dengan lokasi atau titik koordinat, nanti bisa diambil dari Google Map, kemudian materi naskah reklamenya apa, dan juga foto atau gambar simulasi reklamenya serta gambar situasi titik reklame. Ini nanti tinggal diupload mawon di GXS atau perizinan online. Baik, untuk selanjutnya, nah ini untuk reklame insidentil. Reklame insidentil ini yang sementara Bapak Ibu ini tidak memerlukan persyaratan KKPR reklame. Jadi ini lebih mudah lagi. Monggo Bapak Ibu yang mempunyai reklame insidentil atau sementara saja cukup mengurus izin penyelenggaraan reklamenya lewat perizinan online. Selanjutnya, nah, di sini ada persyaratan izin penyelenggara reklame. Kalau tadi terkait secara umumnya, nah yang ini adalah persyaratan untuk izinnya, izin penyelenggara reklamenya. Pertama, izin untuk reklame ukuran kurang dari atau sama dengan 8 meter dan ukuran lebih dari 8 meter persegi untuk tanah persilmoran atau badan. Ini cukup ini ada KKPR reklame, scan KTP NIB. Nah, untuk ukuran yang lebih dari 8 meter persegi harus ada PBG, namun yang kurang tidak perlu ada PBG. Kemudian selanjutnya ada scan sertifikat tanah, ada scan surat kerelaan atau perjanjian pemanfaatan tanah. Apabila tanah yang dimiliki, apabila tanah yang digunakan untuk berdirinya reklame ini bukan tanah dari tanah sendiri atau tanah Bapak Ibu, jadi seperti menyewa seperti itu, nah itu harus ada surat kerelaan atau perjanjian sewa menyewanya. Kemudian ada scan surat pernyataan keterangan yang cukup tentang penyelenggara reklame bertanggung jawab atas risiko yang terjadi. Ini sudah ada formatnya. Kemudian untuk izin reklame yang ada di tanah persil pemerintah atau pemerintah daerah. Nah, di sini hampir sama dengan tanah persil orang atau badan. Syaratnya yaitu KKPR reklame, scan KTP atau NIB, scan PBG untuk ukuran lebih dari 8 meter persegi, kemudian ada scan sertifikat tanah, kemudian ada scan surat kerelaan atau perjanjian pemanfaatan tanah. Nah, ini nanti perjanjian pemanfaatan tanahnya ini dengan Pemkot Bapak Ibu bisa melalui BPKAD. Kemudian ada scan surat pernyataan bermaterai. Kemudian ada izin untuk reklame berjalan. Izin reklame berjalan ini misalnya seperti, mohon maaf saya sebut mereknya, misalnya ada Grab, apa Shopee gitu, di motornya ada tulisannya seperti itu, kayak mengantarkan barang gitu. Nah, itu harus izinnya yaitu reklame berjalan, cukup dengan scan KTP, scan STNK kendaraan bermotor, dan juga scan surat kerelaan pemilik STNK bila bukan miliknya kendaraan itu, kemudian materi atau naskah reklame berjalan, kemudian foto simulasinya. Lanjut, di sini ada ketentuan khusus atau pengecualian, yaitu surat kerelaan atau perjanjian pemanfaatan tanah dikecualikan untuk reklame milik pemerintah daerah. Kemudian ada
untuk prosedur penerbitan PBG mengacu pada ketentuan PBG nih Bapak Ibu lewat SIM BG. .pu.id itu berbeda dengan sistemnya kami, maksudnya berbeda dari sistem perizinan online. Jadi itu sudah sistem pusat, sistem khusus dari SIM BG. Kemudian ini khusus Bapak Ibu reklame papan nama usaha atau profesi dengan ukuran kurang dari 1 meter persegi ini dikecualikan dari izin penyelenggaraan reklame. Jadi jika ada reklame yang memang kurang dari 1 meter persegi ini tidak perlu izin. Tapi jika lebih mengacu pada ketentuan yang kami sebutkan tadi, yaitu yang kurang dari atau sama dengan 8 meter persegi dan juga yang lebih dari 8 meter persegi. Lanjut untuk mekanisme sendiri, jadi tadi kan bisa disampaikan bahwa semua izin reklame itu diawali dengan harus punya KKPR. Nah, KKPR ini prosesnya seperti apa? Prosesnya yaitu pertama, Bapak Ibu tinggal masuk aja ke perizinan online di jogja.go.id atau ini bisa lewat juga JSS, Jogja Smart Service. Di situ nanti Bapak Ibu mengisi data identitas data reklame, kemudian mengupload persyaratan yang telah disampaikan tadi. Kemudian nanti setelah itu kami dari DPMPTS akan memverifikasi dokumen yang telah Bapak Ibu upload. Nah, setelah itu nanti dari tim Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang akan mengkaji secara teknis apakah ini lokasi yang akan berencana ditempati reklame ini seperti apa. Misalnya dia ada di Cagar Budaya, jadi misalnya persyaratannya harus A, B, C, D sesuai dengan peraturan Perwal 6 2022 dan juga Perwal 72 2023. Kemudian setelah dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ini mengeluarkan semacam telah teknis, maka disampaikan kembali ke DPMPTSB, lalu DPMPTSB akan menandatangani KKPR tersebut dan KKPR itu bisa terbit. Terbitnya ini Bapak Ibu tidak perlu mengeprint, bisa disimpan saja di HP-nya atau misalnya memang mau di-print, kami juga menyediakan print Bapak Ibu di mana di mall pelayanan publik. Kemudian nih untuk tadi terkait dengan mekanisme KKPR. Sekarang kami lanjut ke mekanisme izin penyelenggaraan reklamenya. Tetap sama penerbitan izin reklame masuknya melalui perizinan online atau JSS. Kemudian Bapak Ibu mengisi isian yang ada di perizinan online. Kemudian di-upload, nanti kami yang akan memverifikasi. Nah, perbedaannya adalah untuk izin penyelenggaraan reklame ini sebelum kami dari DPMPTS ini menandatangani surat keputusan atau SK izin penyelenggaraan reklamenya, itu Bapak Ibu harus melakukan pembayaran pajak reklame terlebih dahulu. Jadi jika belum melakukan, maka kami tidak bisa menandatangani SK izin penyelenggaraan reklame tersebut. Nah, secara rigid kami bisa sampaikan bahwa panduan perizinan online-nya ada di sini. Bapak Ibu bisa membuka akunnya, akun JSS atau akun perizinan online-nya. Kemudian bisa langsung klik perizinan. Perizinan ini nantinya akan tampil bahwa Bapak Ibu bisa memilih perizinan apa yang akan Bapak Ibu ajukan. Misalnya KKPR, nanti tinggal pilih saja di KKPR, atau izin penyelenggaraan reklame nanti tinggal pilih saja di reklame. Itu di sini sudah kami sampaikan. Nah, seperti yang kelima ini, pemohon mengisi formulir. Nah, formulirnya kurang lebih seperti ini formulirnya. Jadi ada nama, alamat, dan segala macam. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu mencentang atau checklist di bawah di sini. Untuk bisa lanjut ke berikutnya, ke step berikutnya. Kemudian Bapak Ibu juga setelah mengupload, maka akan otomatis masuk ke akun verifikator kami. Nah, Bapak Ibu bisa mengecek nih progresnya dari kami ini sudah sampai mana, seperti itu. Jika dirasa lama, nanti Bapak Ibu bisa cross-check ke kami atau menghubungi kami, seperti itu.
Nah, sebelum Bapak Ibu mencetak, nanti Bapak Ibu diharapkan untuk, dan harus ini wajib Bapak Ibu, untuk mengisi SKM atau survei kepuasan masyarakat terlebih dahulu di akunnya Bapak Ibu. Nah, nanti di sini ada 9 pertanyaan, cukup diklik mawon, kemudian setelah itu baru Bapak Ibu bisa mengeprint melalui alat cetak mandiri yang ada di mall pelayanan publik ini jika Bapak Ibu menghendaki untuk di print seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah, nanti jika SK dari izin penyelenggara reklama ini terbit, maka itu akan diberikan stiker. Stikernya seperti ini Bapak Ibu. Untuk stiker penyelenggara reklama ada 3, stiker penyelenggara reklama sosial, izin penyelenggara reklama insidental, dan izin penyelenggara reklama permanen. Kalau untuk sekarang ada tambahan 1 terkait APK, namun itu sampai di tanggal 10 Februari 2024 saja. Dan ini wajib dipasang di reklame Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk selanjutnya masa berlaku tadi sudah disampaikan oleh Pak Singgi, untuk izin permanen ini berlaku 1 tahun apabila sudah habis untuk mengajukan izin kembali, izin baru. Kemudian untuk izin reklame insidental ini maksimal adalah 1 bulan. Jadi kalau misalnya 3 bulan itu ya nanti 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu tadi disampaikan bahwa apabila Bapak Ibu ada kendala dengan perizinan, Bapak Ibu bisa kontak kami lewat kontak informasi ini, ada nomor WA untuk misalnya perizinan. Terkait dengan perizinan, Bapak Ibu bisa langsung WA di nomor PTSP ini untuk misalnya untuk menanyakan progres, meskipun di akun Bapak Ibu sudah bisa melihat progresnya sampai mana, misalnya kok ini lama, misalkan Bapak Ibu bisa mempertanyakan di akun ini. Dan selain itu kami juga menyediakan kontak informasi untuk pelayanan pajak daerah apabila Bapak Ibu akan menanyakan terkait pajak. Kemudian apabila kesulitan terkait dengan PBG, prosesnya bisa melalui CS SIMPG, dan apabila misalnya KPR saya kok lama tidak bertindak, bisa lewat sini atau bisa lewat PTSP. Dan kami sampaikan sedikit Bapak Ibu permohonan maaf dari kami bahwa saat ini sistem perizinan online kami memang sedang ada penyesuaian sistem karena adanya Perwa 51/2023 tadi, sehingga mungkin beberapa penyelenggara ini mengeluhkan adanya keterlambatan atau kok lama ya KPR-nya misalnya seperti itu. Nah, ini kami mohon maaf karena memang sistem kami sedang melakukan penyesuaian. Jadi tapi kami tetap mengusahakan untuk bisa secepat mungkin bisa memberikan pelayanan yang baik untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih pemaparan dari kami terkait dengan sistem perizinan. Nanti materi ini akan kami share melalui room chat sini, dan bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan maupun mungkin saran untuk kami pemerintah kota bisa melalui Zoom ini. Monggo Bapak Ibu yang ada pertanyaan atau mungkin kurang jelas dari penyampaian kami bisa ditanyakan. Atau bisa lewat chat ini juga bisa. Jadi Bapak dunia atau paradis batik nih, ada yang mau ditanyakan? Iya Bapak, mohon maaf suaranya. Masih kurang jelas. Halo. Halo. Ya. Oh iya.
Jadi begini, lalu KPR-nya. Terus ini kita lanjut ke izin penyelenggaraan reklame. Tapi di sini statusnya rejected, Bu. Langkah apa yang harus kami lakukan itu? Terima kasih. Untuk KKPN-nya sudah keluar ya Pak berarti? Sudah terbit. Sudah terbit, baik. Untuk izin penyelenggaraan reklamenya di reject itu ada keterangannya betul Pak? Karena apa? Di sini catatannya mohon hapus pengajuan ini jika sama dengan pengajuan sebelumnya. Nah ini kan karena pengajuan sebelumnya kan ada revisi Ya. berkas yang keliru begitu sehingga kita klik yang di nomor plus itu terus ada pilihannya hapus atau direvisi, kita revisi begitu. Proses Jadi di revisinya sini sudah kemarin. sudah kemarin sudah direvisi. Ya. Berarti sudah proses lagi ya Pak, ini sudah progres lagi. Cuman di sini statusnya rejected gitu. Itu dalam satu akun yang sama, dalam satu nomor apa namanya, nomor izin yang sama, nomor daftar yang sama. Mohon maaf, kurang jelas. Dalam satu nomor daftar yang sama. Oh iya, karena nomor daftarnya di sini tulis keterangannya berkas belum disetujui. Nah, ya jadi gini Pak, mungkin Bapak double ya pengajuannya. Jadi salah satu saja yang memang kami pilih, kalau memang sudah direvisi, sudah diperbaiki dokumennya, mungkin kemarin ada yang kurang atau seperti apa, berarti nanti kami memakai yang revisi tadi Bapak. Seperti itu. Nah, berarti ya reject itu nggak perlu ini lagi Pak, karena kan sudah direvisi kan? Sudah. Ya, tinggal ditunggu aja. Jika nanti memang baik. Terima kasih Bu Ratna. Nanti Pak. Jika nanti memang lama, bisa nanti kontak ke kami di SPTSI tadi atau Bapak bisa menyampaikan ke Jabri nomor nomor daftarnya, nanti kami tanyakan. Kan di akun dan di progres. Baik, terima kasih. Ada lagi? Mungkin dari tim reklame dari pemerintah Kota Jogja ada yang akan disampaikan. Ya, baik, ini dari Pak Fajar Malik, saya bacakan terkait reklame tanda pengenal usaha itu apa ada ketentuan ukuran maksimal yang tidak kena pajak atau semua ukuran kena pajak ya? Baik, ini mungkin dari Pak Selamat atau dari Pak Adi bisa menjelaskan. Ada pertanyaan dari Pak Fajar Malik terkait dengan reklame tanda pengenal usaha. Ukuran maksimal yang tidak kena pajak atau semua ukuran kena pajak. Halo, mohon izin dari bidang pajak bisa menyampaikan. Yang saya Mbak Rante, saya pas di luar ini, yang sewu, baru ngecek reklame. Oh iya, maaf Pak, mohon maaf ada pertanyaan terkait reklame. Ya, terkait reklame tanda pengenal usaha, itu apa ada ketentuan ukuran maksimal yang tidak kena pajak atau semua ukuran kena pajak?
Oh, nggih, matur nuwun, mungkin saya jelaskan nggih. Oke. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi untuk reklame nama usaha yang tidak dikenakan pajak itu yang ukurannya tidak lebih dari 1 meter menempel di bangunan. Itu nanti kalau itu sudah pakai tiang berarti tetap bisa dikenakan pajaknya, harus dikenakan pajaknya. Khusus yang nempel aja Mbak Ratih, ukuran tidak lebih dari 1 meter. Itu di perdanya sama perwalnya juga ada itu Mbak. Jadi papan nama usaha yang ukurannya tidak lebih dari 1 meter menempel di bangunan tidak dikenakan pajak reklame, tapi yang bersangkutan tetap mengurus izin penyelenggaraan reklamenya. Demikian Mbak Ratih infonya. Mungkin nanti kalau saya kurang jelas, nanti bisa saya sampaikan lagi. Baik Bapak, terima kasih Pak Selamat informasinya, jawabannya. Matur nuwun Mbak Ratih. Kalau tak melanjutkan lagi, ngecek reklame juga ini. Hati-hati. Ya, jadi seperti itu ya Pak Fajar. Yang menempel bangunan kurang dari 1 meter itu tidak pajak, tetapi jika ada konstruksinya, nah itu nanti kena pajak seperti itu. Ada lagi yang akan ditanyakan Bapak Ibu? Oh, ini sudah jelas semua gitu. Bentar, saya share materinya dulu. Baik, Bapak Ibu, sudah saya share materinya, 2 materi yang telah disampaikan oleh kami tadi. Oh ya, ini ada pertanyaan, KKPR berlaku berapa tahun? Tidak ada Bapak, KKPR ini sejauh Bapak mengajukan permohonan lokasi tertentu atau reklame tertentu, nah itu nanti berlaku. Jadi maksudnya tidak ada ketentuan jangka waktunya sampai berapa lama itu saat ini tidak. Pak Oka, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, ada pertanyaan lagi untuk cara PPG setelah muncul KKPR harus mengurus SPPL. Ya, iya Pak, harus mengurus SPPL. Untuk mengurus SPPL nanti ini ranahnya tapi persyaratannya sudah ada di perizinan online. Seperti itu. Masih ada lagi, Bapak Ibu? Sebelum mungkin jika tidak ada lagi, kami mohon berkenannya Bapak Ibu untuk bisa mengisi link absensi bagi yang belum mengisi. Kami sampaikan sekali lagi linknya di chat room.
Jadi Bapak Ibu yang jika memang dirasa sudah cukup, tidak ada pertanyaan lagi, apakah bisa kami tutup acara sosialisasi ini? Oh, masih ada pertanyaan. Oke, sebentar. Nah, sebentar. Untuk pemasangan rontek insidental di trotoar sekarang harus fokus ke bagian ASEAN. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf, ini memang ketentuan baru di kami di Pemkot. Jadi kalau untuk memang menggunakan tanah milik pemerintah itu harus ada istilahnya perjanjian ke kami. Jadi ada sewa menyewa aset seperti itu Pak. Itu nanti bisa langsung menghubungi ke BPKAD. Itu memang ketentuan baru sekarang seperti itu. Makanya kami melakukan sosialisasi. Salah satunya juga karena ada ketentuan terkait itu. Seperti itu Bapak. Saya sampaikan sekali lagi untuk kontak informasi yang dapat diakses oleh Bapak Ibu. Jika ada kendala atau yang akan ditanyakan lagi, bisa melalui kontak informasi ini. Fokus ke sini saja yang di WA ini Bapak Ibu, WA BTSB. Atau, oh ya, mungkin misalnya masih ada Bapak Ibu yang belum punya NIP atau nomor induk berusaha. Nah, ini bisa koordinasi lewat sini WA OSS ini Bapak Ibu. Juga kemudian pelayanan pajak daerah, pelayanan CSMBG, dan juga pelayanan disertal. Bisa disimpan nomornya. Baik, cukup nih Bapak Ibu untuk sosialisasi pada pagi hari ini. Insya Allah kegiatan ya, baik. Insya Allah kegiatan ini nanti juga akan kami share melalui YouTube. Jadi bisa Bapak Ibu akses kembali jika masih ada yang kurang jelas. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan juga dari pemerintah Kota Yogyakarta, OPD teknis terkait, dan juga Pak Singgih, Pintoko selaku narasumber atas partisipasinya dalam kegiatan sosialisasi mendengar reklame Kota Yogyakarta. Kami mohon kerjasamanya juga dari Bapak Ibu penyelenggara reklame bagi yang belum mempunyai izin atau izinnya belum selesai bisa segera mengurus izinnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya sekali lagi dan juga keluangan waktunya untuk kegiatan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.